Hari ini kita akan membahas tentang kerasukan. Ada yang tahu kerasukan nggak? Halo? Ada yang tahu kerasukan nggak? Ada yang hobi kerasukan nggak? Ada yang kerasukan? Nah, nggak ada ya. Tapi Bapak Ibu kita harus tahu kerasukan itu gimana sih? Kadang pernah gak Bapak Ibu lihat tuh, orang pada saat kerasukan dipanggil hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan. Terus diminyakin, dari kepala sampai kaki minyak semua tuh orang yang kerasukan. Saya bilang ini kayak lagi pengen ngegoreng ikan, tau gak Bapak Ibu? Semuanya serba minyak, licin semua tuh orang. Kerasukan seperti apa? Kadang juga kerasukan itu udah ditengking-tengking, bener gak? Dalam nama Yesus keluar, setannya gak keluar. Banyak gak yang begitu? Dalam nama Yesus keluar, setannya gak keluar lagi. Sebenarnya yang salah Yesusnya atau kitanya? Atau lebih kuat setannya? Ayo, atau lebih kuat setannya? Banyak yang dari kita nih orang-orang Kristen pada bingung. Kalau ada kerasukan langsung bingung, telepon pendeta. Ini ada berapa orang di sini? Ada 1.000 orang ya di tempat ini ya, amin. 1.000 orang di tempat ini saya ajarin tentang kerasukan. Nanti kalau pulang dari sini ada yang kerasukan langsung doain. Pasti keluar setannya, amin. Besok, tanggal 13, saya minum dulu ya. Tanggal 13 Desember kita akan KKR. Kita butuh pelayan-pelayan Tuhan. Makanya bagi Bapak Ibu yang ingin melayani, membantu dalam pelayanan KKR ini, Bapak Ibu bisa mendaftar di Pak Haris atau Ibu Rini. Ya, daftar Bu, saya mau jadi asyar. Bu, saya mau jadi kolektor. Bu, saya mau jadi pendoa. Boleh daftar. Ya, saya juga ingin mengajarkan tentang kerasukan ini kepada Bapak Ibu. Nanti pada saat acara ada yang manifestasi, kita udah ngerti cara menolongnya. Betul apa betul? Jangan malah pada bingung. Nanti pada celingak-celinguk, ini kenapa, ini kenapa. Ya, kita mau tahu sama-sama kerasukan itu seperti apa sih? Yuk buka slide-nya, Fran. Kerasukan atau kesurupan. Mana? Oke, masuk ke slide yang ketiga aja tentang kuasa gelap. Masuk slide ketiga, Frans, tentang kuasa gelap. Bukan, yang ketiga. 3 kuasa gelap, slide-nya yang ketiga. Bukan, yang ketiga, Fran. Kuasa gelap tulisannya. Sudah? Ketiga, Fran. Kuasa gelap tulisannya. Nah, ini dia. Kerasukan, kuasa gelap. Menurut Alkitab jenis kuasa gelap ada pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara. Berarti ada sistem kepemerintahan iblis, amin. Kemarin kita bahas tentang Molok, tentang siapa lagi? Asitoret, terus siapa lagi yang kita bahas? Halo, siapa lagi yang kita bahas? Molok, Asitoret, terus siapa? Beelzebul. Ada Belpeor belum ya, nanti saya akan bahas Belpeor itu siapa. Jadi kalau kategori penguasa setan itu namanya Molok. Paham ya Bapak Ibu? Kalau untuk penghulu dunia yang gelap, untuk roh jahat di udara, terutama untuk roh jahat di udara, saya katakan kita berani aja setannya kabur. Paham ya Bapak Ibu? Kita berani setannya kabur. Nah Pak Immanuel, biasanya yang suka masuk-masuk ke dalam diri manusia itu siapa sih? Nih loh, roh jahat. Kecil gak Bapak Ibu? Kecil gak? Kerasukan jadi kuntilanak. Kerasukan jadi macan. Ada yang pernah tahu gak? Jadi macan. Wah. Itu kerasukan bukan? Kalau tiba-tiba ada orang tiba-tiba jadi macan. Kerasukan bukan? Kerasukan? Bukan. Itu kebanyakan makan biskuat. Sekuat macan gitu loh. Bukan kerasukan itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau jadi macan itu kerasukan enggak? Bukan. Ya. Kerasukan seperti apa di Alkitab pada saat kerasukan dia jadi macan enggak tuh? Jadi macan enggak? Enggak jadi macan Bapak Ibu.
Terus nanti ditanya, saha iya. Terus dibilang, aing. Aing apalah. Dibilang kan gitu ya. Saha iya, aing kakeknya. Dibilang begitu. Itu kerasukan bukan? Bukan. Paham ya Bapak Ibu? Ada yang jadi ular. Ya kan? Wah, muter-muter. Itu kerasukan bukan? Bukan. Itu bukan kerasukan. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Jadi dilihat dulu. Jadi ular, jadi macan. Nanti ada, saya bedah. Itu bisa masuk ke disorder. Bisa masuk ke abresi. Bisa masuk yang apa tuh? Bu Luis yang suka ada dengar suara? Schizofren. Suka denger-denger. Ada gak yang begitu suka denger-denger? Hati-hati. Itu bisa schizofren. Pak, saya dengar suara setan. Nanti dulu. Emang ada di Alkitab setan bisa ngomong? Ayo coba. Emang lu ngerti bahasa setan? Ada yang ngerti bahasa setan? Gak ada kan? Bahasa roh aja kita bingung. Bener gak? Iya, itu apa? Bener gak? Apalagi bahasa setan. Bingung gak kita? Bingung. Setan yang ngomong Pak sama saya cukup. Itu kerasukan bukan? Bukan. Yuk kita cari tahu yuk. Kerasukan yang Alkitab bilang itu seperti apa? Markus 5 ayat 1 sampai 5. Kita buka firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kerasukan itu seperti apa sih menurut Alkitab? Markus 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang. Terus baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah. Lanjut. Ayat 3 baca ulang bersama-sama, enggak kompak nih orang Kristen. Yang ketiga, orang itu yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kalau orang kerasukan tenaganya lebih besar daripada tenaga kita. Paham ya? Rantai aja bisa dia putusin. Pernah ada yang kerasukan zaman dulu. Dia satu orang ibu-ibu. Tinggi semampai. Dipegangin sama 10 orang. 10-10-nya tumbang Bapak Ibu. Itu kerasukan namanya. Coba Bapak Ibu pahami dulu. Banyak kita lihat orang-orang kerasukan dipegang satu orang aja udah gak bisa gerak yang kerasukannya. Bener gak? Tangannya dipegang kiri, yang satu dipegang kanan, udah gak bisa gerak setannya. Bener apa bener? Alkitab menuliskan kalau orang kerasukan roh jahat, badannya dipegang aja berat, keras. Bahkan kita bisa dilempar. Paham ya Bapak Ibu? Itu kerasukan yang sesungguhnya. Dan ayat yang kelima dituliskan apa? Baca ayat yang kelima. Siang dan malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya. Pernah lihat gak orang kerasukan nyakitin dirinya? Saya pernah. Dia ambil golok dipukul tebas-tebas palanya. Gak buntung. Itu kerasukan. Tetapi kalau kerasukan yang bohong-bohong, dengar baik Bapak Ibu yang terkasih. Mau ngelempar badannya aja mikir-mikir dulu. Pernah suatu ketika saya sama papa saya lagi pelayanan zaman dulu kita di Raden Saleh. Pada saat penyembahan
Papa saya baru datang, di dalam sudah ada orang Bapak Ibu. Manifestasi kerasukan. Wah, pendetanya ngelepasin dari jam 8 pagi. Papa saya ngintip di ruangan. Lagi pelepasan ya? Iya, ini orangnya lagi manifestasi nih, lagi kerasukan roh-roh kuasa gelap nih. Dia banting-banting dirinya, seolah-olah benar. Padahal di bawahnya karpet Bapak Ibu. Jadi kira-kira sakit gak pada saat banting-banting? Gak sakit. Terus papa saya pergi, dibilang yuk sini gak usah diurusin. Dari jam 8 setannya diusir, sampai jam 9 malam gak keluar-keluar. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam setannya gak keluar-keluar. Yang salah setannya atau dianya. Berapa jam ngusir setan? Gak keluar-keluar. Terus papa saya bilang gini, Ben, sini sebentar. Kenapa Pak Yosua? Sini sebentar, keluar dari ruangan itu. Oh ya udah keluar. Kamu pulang, saya tutup pintunya. Orangnya masih manifestasi. Wah, masih ngamuk-ngamuk. Terus bapak saya bilang gini, pintu ditutup. Gereja udah mau tutup ya. Kalau sampai sekarang gak sadar-sadar juga, nanti dibuka lagi gereja besok pagi. Ditutup pintu, dimatiin lampu. Selang 30 detik orangnya ngegetok. Pak, udah sadar Pak. Itu kerasukan bukan? Banyak orang karena depresi, karena stres, karena tekanan dalam keluarga. Tekanan dalam ekonomi. Akhirnya bukannya kerasukan tapi kejiwaan. Gangguan jiwa itu namanya Bapak Ibu. Cari perhatian. Jadi kita harus bedain mana kerasukan, mana gangguan jiwa. Betul apa betul? Dilihat dulu. Orang kerasukan mau ngebanting dirinya mikir cari tempat yang empuk. Benar gak? Itu bukan kerasukan. Alkitab menuliskan kalau dia kerasukan tenaganya lebih hebat. Lebih kuat. Yang kedua dia menyakiti dirinya sendiri. Pernah lihat pemain kuda lumping Bapak Ibu? Makan neon, ya kan? Neon dimakan, lampu dimakan. Benar gak? Dicambuk ceples. Gak kerasa. Jalan di atas arang, betul gak? Bara api yang nyala, lah itu kerasukan. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Pernah lihat gak anak sekolah pada saat selesai atau sebelum ujian mereka pada kerasukan katanya. Satu sekolah kerasukan. Pernah lihat begitu gak berita? Satu sekolah SD ini kerasukan semua. Sebelum atau menjelang ujian. Itu kerasukan bukan? Bukan. Tapi stres. Betul gak? Kejiwaan. Dilihat dulu Bapak Ibu yang terkasih. Karena waktu itu pernah ada kerasukan massal di salah satu sekolah. Doanya juga gak perlu panjang-panjang. Digampar aja mukanya. Bangun. Bangun sendiri. Jangan mau kita yang malah dibodohi sama mereka. Paham Bapak Ibu? Bedakan kerasukan dengan kejiwaan. Paham? Kalau kejiwaan dibangunin aja. Dipencet kakinya yang kenceng. Tok. Jempolnya dipencet. Tok. Ntar dia bangun sendiri tuh Bapak Ibu. Amin. Jadi kerasukan yang sesungguhnya apa? Dia lebih kuat dari biasanya. Yang kedua, dia menyakiti dirinya. Yang ketiga, mana Flaran? Kembali ke slide Fran. Oke. Yang ketiga, orang yang dirasuki biasanya tidur sampai berhari-hari tanpa bangun. Saya pernah melayani satu orang Bapak Ibu. Dia dipersembahkan kepada dewa-dewi. Dia bisa tidur sampai seminggu bahkan 2 minggu Bapak Ibu. Paham ya? Bisa tidur seminggu sampai 2 minggu gak bangun-bangun. Sekalinya bangun dia telepon saya, pastor tolongin saya. Dia tinggal di daerah Jawa Timur, Surabaya. Tanggal hari apa? Selasa, Senin saya berangkat ke Surabaya, saya khotbah di sana. Mungkin saya sampai hari Minggu depan gak ada di sini. Karena saya akan melayani anak-anak Tuhan di daerah Surabaya. Salah satunya ibu ini. Tidur sampai 2 minggu. Ada gak di sini yang kita tidur 2 minggu? Ada gak? Tidur sampai 2 minggu gak melek-melek.
Nggak taunya di Alkitab ada loh. Ini kisah perempuan Sirofenisia, kalau Bapak Ibu tahu. Pernah dengar gak? Perempuan Sirofenisia. Anaknya sakit. Sejarah Alkitab menuliskan anak dari perempuan ini tidur dan gak bangun-bangun. Ya, yuk kita buka ayatnya yuk. Matius 7 ayat 24 sampai 30. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Anak ini kalau kita baca di dalam sejarah Alkitab, anaknya dia tidak bangun-bangun. Tidur sepanjang masa. Sepanjang hari tidur. Dan itu adalah jenis kerasukan juga. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Lanjut. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lanjut. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lanjut. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah di sini dikuatkan bahwa anak itu tidur terus. Ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan sudah keluar. Paham ya Bapak Ibu? Jadi pada saat kita mendoakan orang, terus tiba-tiba dia manifestasi. Atau tiba-tiba ada orang kerasukan. Kita tengking, terus dia diam. Kayak orang mati. Badannya dingin. Itu kerasukan bukan? Kerasukan. Karena apa? Dia diam kayak orang mati. Sekarang orang tidur 2 minggu kalau bukan terikat roh maut, roh apa tuh yang terikat? Benar gak? Hanya roh maut yang bisa mengikat kita sampai kita diem aja 2 minggu tidur gak bangun-bangun. Paham ya Bapak Ibu? Makanya setiap orang yang kerasukan biasanya badannya dingin. Tangannya dingin. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Tangannya dingin, kakinya dingin, badannya dingin, lehernya. Lah ya itu, kayak mayat. Itu jenis kerasukan tuh. Model kayak gini harusnya dilakukan apa Pak Immanuel? Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Makanya Bapak Ibu fokus ya. Fokus tentang kerasukan ini. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi. Lanjut Frans, ayat yang keempat. Orang yang dirasuki mengalami sakit yang sembuh. Sakit gak kunjung sembuh. Contohnya seperti apa? Sakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang tahu gak? Sakit yang tak kunjung sembuh. Pernah satu kali Bapak Ibu saya melayani orang. Ibu itu ngerasa sakit di bagian perut luar biasa. Dari pinggang sampai ke bawah kaki ini sakitnya luar biasa. Ketemu sama saya waktu itu kita masih di Raden Saleh. Cek. Ya. Kita masih di Raden Saleh. Dia datang ke Raden Saleh terus dia ketemu sama saya di rumahnya. Dia telepon, pastor bisa gak kita atur pertemuan untuk datang, pastor datang ke tempat saya. Oh ya udah, oke saya datang. Bapak Ibu yang terkasih, saya lihat itu dari pinggang sampai kaki Bapak Ibu.
Jelas sekali ada anak kecil perempuan yang pegangin dia. Anak kecil perempuan. Terus saya bilang sama dia, Bu, ibu dari pinggang sampai kaki rasanya gimana? Sakit Pak Immanuel, gak ketolongan. Bahkan kalau jalan, maaf Bapak Ibu, pinggangnya begini loh. Apa? Kayak bengkok ya. Kayak bengkok seperti ini. Sakit Pak, sakit. Terus saya bilang gini sama dia, Bu, akui dosa dan pelanggaranmu. Karena saya lihat ada anak kecil perempuan yang megangin kamu. Tahu gak dia langsung ngaku apa? Dia bilang seperti ini, iya Pak, saya sudah pernah menggugurkan anak 2 kali. Pertanyaannya, itu roh anaknya bukan? Halo, itu roh anaknya bukan? Halo, kok gak ada yang jawab? Bukan, itu bukan roh anaknya. Tetapi pada saat anaknya digugurkan sama ibunya, dengar baik, setan ngelihat gak? Setan bisa memakai atau menyerupai anak yang digugur? Gak bisa. Jadi itu ibu dipegang pinggangnya sama setan yang menyerupai anak kecil bertahun-tahun. Waktu itu saya sama istri saya. Pada saat kita usir, saya pinjam tangan istri saya, masukin ke bagian pinggul sininya, ditumpangin tangan. Itu orang melintir teriak-teriak, sakit, panas. Dia bilang seperti itu. Dan Bapak Ibu dengar baik, setelah kita doakan orang tersebut sembuh total. Sekarang orangnya sudah ikut sama suaminya tinggal di Amerika. Luar biasa, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Karena pada dasarnya kalau ada kuasa gelap, kita tengking dalam nama Yesus Kristus pasti pergi. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau kita udah tengking dalam nama Yesus Kristus dia gak pergi, dengar baik, itu kejiwaan. Ambil air, siram. Saya pernah Bapak Ibu yang terkasih, malam-malam jam 12 malam. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Jam 12 malam lagi enak-enaknya tidur. Saya rumah waktu itu di Harapan Indah Bapak Ibu. Ditelepon sama satu ibu, pastor tolong pastor. Kenapa? Ditelepon oleh salah satu suami. Pastor tolongin, kenapa Pak? Istri saya kerasukan di mobil ngamuk-ngamuk. Wah, berontak. Coba Pak video call. Saya lihat, ini bukan kerasukan ini, bohong ini. Tapi berhubung saya hamba Tuhan, jam 12 malam saya berangkat dari Harapan Indah Bapak Ibu sampai Jakarta Barat. Luar biasa gak? Saya jalan ke sana. Saya datang. Itu ibu yang kerasukan, dengar baik, sudah disiram minyak dari kepala sampai telapak kaki. Full minyak semua. Saya ngelihatnya aja, glowing Bapak Ibu. Glowing sekali. Saya lihat begini, haleluya. Dia ngelihat marah-marah, terus dia bilang gini sama saya, siapa lo? Ngapain lo datang ke sini? Kalau saya bukan hamba Tuhan yang benar, pasti saya bangga, iya kan? Berarti dia lihat ada Tuhan di dalam diri saya. Benar gak? Tapi saya gak mau ditipu sama setannya. Saya lihat gini, ini bukan kerasukan nih. Saya deketin lagi Bapak Ibu. Dalam nama Yesus keluar. Enggak, gua gak mau keluar. Pada saat saya mendekat mulutnya, agak sedikit dekat dengan mulutnya bau bir. Paham Bapak Ibu? Saya langsung, ini namanya martel nih, John Robin topi miring kan gitu ya. Saya lihat apalagi kira-kira yang minuman Iceland. Nah, bau minuman di mulutnya. Dia langsung, saya gak mau keluar. Saya bilang sama dia, kalau setannya gak mau keluar, panggil pembantu. Suaminya nanya, ngapain pastor panggil pembantu? Udah ikutin saya. Pembantunya dipanggil. Sini. Bikin air panas. Masak air panas sepanci. Saya bilang gitu. Suruh pasak air panas 1 panci. Terus saya bilang lagi. Setan kalau lu gak mau keluar. Gua guyur pakai air panas lo. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dia bangun langsung. Sudah sadar Pastor Immanuel. Kalau lu gak bangun gue siram bener pakai air panas.
Itu kejiwaan. Maboknya kekencengan. Betul gak Bapak Ibu? Minum minuman keras terus cari simpati. Wah, saya kerasukan. Siram aja kayak begitu. Nama Yesus terlalu kudus untuk dibodoh-bodohin sama orang kayak begitu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita harus mengerti. Saya mengalami pengalaman yang luar biasa bertahun-tahun sama Tuhan tentang hal-hal ini. Jadi saya nggak bisa dibodohi. Mana yang kerasukan, mana yang kejiwaan. Begitu juga dalam menyembah. Orang Kristen banyak menyembahnya kejiwaan. Waktu itu pernah ya satu kasus di gereja lama. Datanglah seorang hamba Tuhan berdoa. Wah, urapannya kuat. Tiba-tiba dia nari-nari Bapak Ibu. Wah, apa namanya itu? Balet. Sambil nyembah Tuhan. Syakata karala bapak, syala bapak. Wah, begitu-gitu. Istri saya nanya sama saya. Pastor, papa, kenapa? Itu beneran tuh dari Roh Kudus. Kok nari-nari begitu sih, Pak? Cari di Alkitab. Ada gak kepenuhan Roh Kudus dari nari? Roh Kudus tertib Bapak Ibu. Roh Kudus Tuhan kita tertib. Dia nari-nari. Syakata kala bapak. Aku adalah Elohim Yahweh. Dia begitu-gitu. Bapak Ibu yang terkasih, setelah pengurapan dia langsung muntah-muntah. Tahu gak kenapa? AC-nya kedinginan, dia pakai baju tangan buntung. Selesai ibadah, dia kerokan, masuk angin langsung Bapak Ibu. Itu kejiwaan tuh, kejiwaan Roh Kudus katanya. Paham Bapak Ibu? Jadi kita harus lihat dulu, perhatikan. Roh Kudus itu tertib. Nggak ada itu joget-joget pakai baju lengan buntung ngaku-ngaku Yahweh Elohim. Dulu juga pernah ada di daerah Puncak begitu juga. Joget nari-nari, wah. Terus almarhum papa saya langsung usir. Aku usir setiap kuasanya Roro Kidul, lepas mental langsung. Perhatikan, kita harus waspada. Makanya saya minta Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan. Minta karunia membedakan roh sama Tuhan. Supaya Bapak Ibu tidak bisa dibodohi sama setan. Karena pada dasarnya setan itu penipu. Betul? Bapak pembohong siapa namanya? Iblis. Waspada. Ya, jadi yang keempat tadi, orang yang mengalami sakit tak kunjung sembuh. Itu bisa dari setan enggak? Bisa. Kayak ibu-ibu yang sekarang sudah di Amerika, badannya miring begini. Gak taunya dia 2 kali aborsi. 2 kali aborsi. Ada satu juga di daerah Jawa Tengah. Daerah mana itu? Lupa saya daerahnya. Dia video call sama saya Bapak Ibu. Istrinya bilang, saya suka mengalami kayak ketakutan. Terus kayak kecekek. Coba Bu panggil suamimu, yuk kita video call. Waktu itu saat itu COVID, kita video call bertiga. Terus saya bilang gini sama dia, Bu, saya ngelihat ada roh leluhur sama anak kecil 1. Ibu pernah gugurin anak ya? Dengan sengaja. Karena ada suaminya, dia bilang, enggak pastor. Waduh, saya bingung dong. Terus ini siapa yang megang dia nih? Saya lihat kok, saya bilang begitu. Dia jawab lagi, enggak, saya enggak pernah gugurin sama sekali kok pastor. Orang saya nikah sama suami saya satu-satunya. Dia pacar pertama dan terakhir. Wah, apa tuh? Kaulah cinta pertama dan terakhirku, kan gitu ya. Ada lagunya ya Serina. Saya bilang, Bu, saya lihat itu, tapi kalau ibu enggak ngaku ya udah enggak usah. Akhirnya saya berdoa. Setelah saya berdoa dengar baik Bapak Ibu. Ibu itu telepon ke saya, dia bilang, Pastor memang saya pernah ngegugurin sama pacar saya yang lama. Sebelum saya menikah. Tapi karena ada suami saya gak bisa ngaku pastor. Suamimu gak tahu selama ini? Gak tahu. Itu yang ngebuat engkau sakit penyakit tak kunjung sembuh. Akhirnya kita datang ke tempat itu.
di daerah Jawa Bapak Ibu, tempatnya turun naik malam-malam kalau nggak salah sama almarhum Budi waktu itu. Kita jalan ke sana pakai mobil, kita layani ibu itu, dan haleluya puji Tuhan sembuh sakitnya Bapak Ibu. Kenapa? Ada rekonsiliasi, ada kesembuhan yang turun. Itu berarti kita harus punya karunia membedakan roh. Agar kita tidak dibodohi. Oke, lanjut slide yang berikutnya. Nih kalau kejiwaan, saya juga sudah bahas. Yang pertama, Fran, slide-nya. Loh, yang pertama, Fran, itu angka 6. Nah, ini dia. Jenis kesurupan yang bohong-bohong nih, kategorinya kejiwaan. Abreaksi adalah suatu keadaan seorang di mana alam bawah sadarnya meluap menjadi suatu emosi dan bermanifestasi dalam bentuk ucapan, gerakan, atau teriakan. Pernah dengar gak? Orang kerasukannya teriak, wah! Itu bukan kerasukan. Itu kejiwaan. Paham ya? Teriak-teriak itu kerasukan bukan? Bukan, itu kejiwaan. Kenapa? Karena stres, depresi yang tak kunjung henti. Pusing mikirin keluarga. Pusing mikirin anak, mikirin pasangan, pusing mikirin utang. Banyak gak yang mikirin utang? Orang-orang kalau keikat utang didoain pasti teriak-teriak tuh Bapak Ibu. Kenapa teriakan? Utang gue tolongin. Kan gitu. Ya, kesurupan neneknya, ada yang kesurupan neneknya. Menjadi nenek-nenek, teriak histeris. Tadi di Alkitab ada gak ayatnya, kerasukan neneknya? Nggak ada. Yang ada kerasukan apa? Legion. Betul? Yang ada kerasukan legion. Jadi kalau misalnya ini siapa? Ini neneknya. Pernah nonton film Sidul gak Bapak Ibu yang terkasih? Sidul anak sekolahan. Saya paling suka film itu. Tiap hari hampir saya nonton. Suatu saat Basuki itu kerasukan. Kok Basuki? Mandra. Mandra kerasukan. Terus digotong-gotong. Ditanya ini siapa? Dibilanglah sama si Mandra, saya bapaknya Karyo, dibilang gitu. Si Karyo bilang, lah bapak saya masih hidup, dibilang. Kok udah kerasukan? Waspada, itu bukan kerasukan, itu kejiwaan. Nggak taunya si Mandra baru diputusin sama Munaroh. Pernah denger gak? Saya suka film itu, tanya si Fran, hampir tiap hari saya nonton film itu. Kenapa? Daripada saya nonton gosip atau nonton hal-hal yang gak jelas, mending saya nonton film-film yang lucu. Atau enggak preman pensiun, tahu gak Bapak Ibu? Kang Bahar, itu saya suka yang lucu-lucu gitu dari Sunda. Ya, jadi kalau misalnya dia jadi neneknya, jadi kakeknya, itu kerasukan bukan? Bukan. Paham? Tapi kalau misalnya dia dari roh leluhurnya, itu kerasukan bukan? Kerasukan. Namanya roh leluhur, itu hampir sama kayak legion. Banyak Bapak Ibu. Paham ya? Saya leluhurnya dia. Ini kerasukan nih. Tenaganya lebih kuat. Tapi kalau saya neneknya, saya kakeknya. Ya terus mau apa neneknya kakeknya? Kan gitu. Yuk lanjut. Yang kedua. Buka Frans. Namanya apa? DTD. Merupakan keadaan gangguan tunggal maupun berkepanjangan di mana seorang kehilangan kesadaran dan berganti pribadi yang lain yang bukan orang tersebut. Ini dibagi dua, ada possession trance sama trance disorder. Dulu saya pernah belajar sama yang namanya Reiki, Bapak Ibu. Tahu Reiki gak? Olah nafas. Masuk ke alam bawah sadar orang. Pada hitungan ketiga orang itu tidur. 1, 2, 3, tidur. Tidur dia. Bapak Ibu, saya belajar Reiki waktu itu. Dan saya mengerti sekali yang namanya masuk ke bawah alam bawah sadar orang itu seperti apa. Ya. Gejala awal alam bawah sadar terpisah dengan alam bawah sadar. Di situ ada nama tengahnya, alam trance. Makanya orang-orang kalau misalnya dihipnotis sama seseorang, selalu lihat saya, dengarkan perkataan saya, dia harus sugesti orang tersebut, Bapak Ibu. Setelah disugesti masuk alam bawah sadarnya mereka. Meskipun kiri kanannya ribut,
Bapak tetap dengar suara saya. Tutup matanya. Hanya suara saya yang masuk di dalam pikiran Bapak. Dikatakan berulang-ulang. Itu mensugesti. Masuk ke alam transnya. Bisa gak kita stres, depresi, sampai akhirnya alam bawah sadar kita, trans kita jadi turun, alhasil kitanya jadi kerasukan? Bisa gak? Bisa. Namanya apa? DTD. Oh maaf, bukan kerasukan tapi kejiwaan. Lanjut. Beda ya, kerasukan dari kuasa gelap. Position trance, seorang seakan berganti identitas baru dan kerap dipersepsikan sebagai kerasukan roh halus. Bapak Ibu, pernah saya di daerah Banyuwangi kalau nggak salah. Pada saat COVID saya doain orang Bapak Ibu datang ke Banyuwangi. Anak perempuan cantik anaknya, umur masih 17 tahun. Setelah kita doain Bapak Ibu, tiba-tiba dia kerasukan. Kerasukannya jadi gini nih. Saya bilang, ini apa nih Tuhan, roh apa nih? Kayak gitu lagi. Tuhan ini aneh nih Tuhan, saya belum pernah lihat nih. Orang manifestasinya cut. Terus saya sempat diem dulu, saya minta tolong pelayan yang lain untuk berdoa, saya duduk di belakang. Saya bilang, Tuhan ini apa sih? Kerasukannya gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba saya langsung mikir, oh saya teringat zaman dulu saya belajar hal-hal itu. Oh ini gangguan jiwa nih. Ini gangguan jiwa. Demi nama Yesus Kristus saya hancurkan setiap pikiran-pikiran yang rusak. Yang merusak pikirannya. Otak besar, otak kecilnya kembali pulih. Tahu gak? Kerasukan ini loh. Kalau waktu dulu kita, apa sih COVID itu loh pakai sanitizer itu loh Bapak Ibu. Yang kayak gitu loh. Saya bilang kurang ajar nih orang. Kerasukannya kayak hand sanitizer Bapak Ibu. Gitu-gitu. Sambil begini-gini palanya. Ya saya juga bingung itu kerasukan apa, setan model apa nih. Nggak tahu bukan kerasukan. Tetapi kejiwaan. Masuk kategorinya ini nih. Position trance, dia berganti identitas. Ada yang muter-muter kayak kipas angin. Paham ya Bapak Ibu? Tadi hampir mirip sama yang jadi macan. Paham ya? Tuh ciri-cirinya melihat, mendengar atau merasakan sentuhan. Salah mengartikan sesuatu dan gak nyata sebagai stimulus. Orang yang berhalusinasi ini juga bisa masuk ke dalam. Tadi apa? Schizofren. Pak Immanuel saya dengar begini, gini. Yang benar kamu? Iya. Coba tanya ke setannya. Saya pakai baju dalam saya warnanya apa? Setannya gak bisa lihat. Ada yang begitu Bapak Ibu. Kalau emang setannya benar ada, kamu dengar bisikan itu, kos kaki saya warna apa? Gak bisa dilihat kos kakinya Pak Immanuel. Wah, itu bukan kerasukan. Itu disorder. Paham ya? Bapak Ibu yang terkasih. Dia ngelihat sesuatu kira-kira ada, padahal tidak. Ada orang yang lihat tiba-tiba nih, saya ngelihat ada dunia orang mati, lubang. Tiba-tiba begitu Bapak Ibu. Lubang neraka. Masuk dibawa Tuhan ke neraka. Betul apa betul? Halo? Pastor Immanuel, saya dibawa Tuhan ke neraka. Betul apa betul? Hah? Halo, ngomong aja Bapak Ibu, bener juga gak diomelin kok. Bener gak ada orang dibawa Tuhan ke neraka, terus naik lagi ke sorga. Nanti dari sorga dia turun lagi tuh ke dunia. Nanti naik lagi ke sorga, terus ke dunia lagi. Bener gak sih? Halo? Itu disorder. Paham? Jadi kalau ada pendeta yang bilang saya naik ke sorga, terus ke neraka, terus ke dunia lagi. Pendeta disorder tuh. Saya gak takut Bapak Ibu. Kenapa? Baca Alkitab. Neraka belum buka. Paham ya? Neraka belum buka tuh di Wahyu. Baca deh. Nanti baru dibuka tuh neraka. Orang yang mati masuknya ke Hades. Alam tunggu. Lah terus sorga Pak? Gimana Pak? Sorga juga belum.
Nanti pada saat selesai hari penghakiman, baru turun Yerusalem baru. Paham ya? Jadi jangan mau dibodohin. Waktu Yesus disalib, di sebelah kanannya, Yesus bilangnya apa? Hari ini kamu ke sorga ya, begitu gak? Kemana? Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Lah tuh pendeta ke sorga, tempatnya siapa? Benar gak? Waspada. Kalau tidak sesuai Alkitab jangan didengarkan. Paham ya? Orang benar ruang tunggunya di mana? Firdaus. Kalau kita nggak benar, ruang tunggunya di mana? Hades. Jadi kalau ada pendeta saya naik ke sorga, terus pulang lagi ke dunia, besoknya naik lagi ke sorga, turun lagi ke dunia. Itu dari Tuhan apa disorder? Disorder. Pendeta disorder nggak usah didengerin. Saya di bawah Tuhan. Saya bilang, wah enak bener sih dia di bawah Tuhan. Naik ke sorga, di bawah Tuhan, lang buana sampai langit ke-7. Bapak Ibu, saya mau berangkat ke Israel aja bikin visanya setengah mati loh Bapak Ibu. Paham ya? Ini dia bisa ke sorga naik turun, gak pakai visa. Hebat bener-bener. Jangan percaya pendeta itu. Paham? Hati-hati. Tolong dihapus ini Frans. Dihapus di YouTube ya. Oke, lanjut. Berarti itu disorder ya. Lanjut lagi. Trans disorder. Seseorang masih mampu menyadari identitas aslinya, tapi kehilangan kesadaran terhadap kejadian di sekitar. Dia bakal sulit memahami kejadian yang sedang berseliweran di depannya. Orang yang menderita trans disorder juga bisa mengalami kesulitan bicara ataupun bergerak. Ciri-cirinya diam, melamun, bengong dalam waktu lama. Bengong aja. Itu kejiwaan. Diajak ngomong gak nyambung. Diajak ngomong mukanya ke kita tapi otaknya kemana-mana. Itu kejiwaan. Jadi kalau Bapak Ibu di tempat ini pada saat firman ditabur Bapak Ibu gak ngerti berarti kejiwaan. Colek kiri kanannya, jangan kejiwaan. Ya hati-hati. Orang-orang yang gak ngerti bengong aja. Nah itu kejiwaan tuh. Diajakin ngomong bengong aja. Ada firman ditabur gak ngerti bengong aja. Itu kejiwaan tuh. Hati-hati tuh. Minta tolong sama Bu Luis atau siapa di sini sama Pak Haris minta pelepasan. Ya, biar nggak sakit jiwa kita rame-rame. Paham ya? Makanya pada saat firman ditabur, persembahkan pikiranmu kepada Tuhan. Amin. Biar jangan gangguan jiwa. Lanjut Frans, yang terakhir. Bukan, yang nomor 6 ya. Gimana sih cara menanggulanginya? Yang paling terakhir. Baca bersama-sama cara mengusir kuasa gelap. Berani dan sadar. Markus 1 ayat 27. Kalau ada yang kerasukan kita harus berani. Jangan kabur. Betul gak? Pada saat orang kerasukan tidak boleh kabur. Harus berani. Harus dihadapin. Amin. Amin. Wah, amin gak? Amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, suatu saat saya nanti akan ajarin di tempat ini tentang dimensi roh. Ada 4 dimensi. Dimensi manusia, dimensinya Tuhan, dimensinya roh jahat atau iblis, sama dimensi yang masuk tuh di alam sekitar. Alam sekitar. Dimensi sampai 4 dimensi. Ada yang memberi pengertian lebih lagi sampai 7 dimensi. Suatu saat saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Kenapa kita harus berani? Karena pada saat kita berani, kuasa gelap akan tunduk sama kita. Amin. Dimensi yang pertama biasanya diisi oleh hewan, tumbuhan, termasuk kuasa-kuasa roh jahat. Itu dimensi pertama tuh Bapak Ibu. Baru masuk dimensi kedua, penguasa di udara. Dimensi ketiga itu kita manusia. Dimensi keempat itu Tuhan, roh Tuhan. Kita masuk ke dimensinya mereka.
Dimensi iblis, setan, roh jahat. Dengar baik Bapak Ibu, kalau kita berani, iblis yang takut. Saya mau bertanya, kita manusia serupa segambar gak dengan Allah? Serupa dan segambar, amin? Kalau kita serupa dan segambar, saya tanya, berarti kita mirip gak? Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Allah kita ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Betul? Bahkan lambang otoritas ada di pundak kita, benar gak? Sudah serupa segambar, kita fotokopi. Bahasa gampangnya gitu deh. Kita fotokopinya Allah, berarti kita makhluk paling spesial, betul? Spesial. Saya tanya, iblis atau malaikat yang jatuh ke dunia, mereka serupa apa enggak sama Bapa? Enggak. Saya punya anjing di rumah, anjing saya serupa apa tidak? Tidak. Saya punya tanaman, tanaman saya serupa enggak sama Bapa? Hanya kita yang serupa. Berarti kastanya setan di mana? Di bawah kita. Jadi pada saat setan itu merasuki tubuh seseorang, harusnya kita takut apa berani? Berani. Maka yang pertama kalau ada yang kerasukan, kita harus berani dan sadar. Lah kok berani dan sadar? Ya kalau lu gak sadar nanti lu kerasukan. Paham ya Bapak Ibu? Berarti tandanya kita harus sadar gak? Sadar bahwa kita sudah ditebus. Yuk kita buka sama-sama Markus 1 ayat 27. Bisa dibantu baca Pak WL? Markus 1 ayat 27. Dari ayat 25 aja deh, dari ayat 25. Dari ayat 25. Sudah? Markus 1 ayat 25, 26 sampai 27. Tetapi silakan Markus Pak. 1 ayat 25 sampai 27. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus takut gak pada saat ada yang kerasukan? Dibentak tuh setannya, diam. Enyah. Roh jahat ikut gak? Ikut. Dulu tahun 2020 ya kalau gak salah, saya sama istri saya ada yang datang ke gereja. Bapak Ibu yang terkasih, orang itu kerasukan. Kerasukan dibawa rumahnya di daerah Kemayoran, dibawa ke gereja kami. Dan Bapak Ibu yang terkasih tahu gak? Pada saat dia kerasukan, semua pendoa pada bingung meganginnya. Karena dipegangin mental, dipegang mental. Sampai 5 orang, 7 orang bahkan gak kuat megangin ibu itu. Pendoanya bilang, "Pastor ini gimana? Tuh orang kuat banget." Perhatikan kata-kata saya. Saya masuk ke dalam ruangan, saya berani dan saya sadar bahwa saya sudah ditebus. Terus saya bilang gini, "Demi nama Yesus Kristus aku ikat engkau di lantai, tidak boleh bergerak." Gak gerak Bapak Ibu. Dia cuma diem, gitu-gitu. Tadinya saya juga pengen, habis dia gini-gini kan, saya pengen gini-gini juga. CV udah ketawa tadi. Akhirnya dia cuma, gitu-gitu. Baru habis itu saya bilang, "Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, enyah engkau iblis." Keluar. Gak usah capek-capek. Kenapa? Ayatnya ini Bapak Ibu. Pada saat ada yang kerasukan kamu harus berani.
bahwa roh Tuhan ada di dalam kita. Maka tengking, kalau setannya bikin onar, loncat-loncat ke apakah? Tengking, aku ikat engkau di lantai. Nempel Bapak Ibu. Gak bakal dia bisa pergi kemana-mana. Paling cuma muter-muter di situ aja. Kok begitu Pak Immanuel? Lambang otoritas ada di dalam tubuhmu. Engkau berhak untuk memperkatakan apapun agar roh itu nyingkir. Paham ya? Yang pertama, berani dan sadar. Yang kedua, wajib mengaku dosa dan berdoa. Jadi bukan karena nyali doang. Tapi pakai hikmat. Minta ampun dulu sama Tuhan. Betul gak? Jangan langsung main ngusir-ngusir. Dulu pernah ada satu hamba Tuhan, mungkin Prima juga ingat. Pelayanan, wah kita nyanyi, dalam ku menang bersama Yesus Tuhan. Pendetanya gemuk, rambutnya putih semua, dia ngikut, ku menang, joget-joget kita. Wah, ngusir satu ibu, ngusir setan satu ibu tingginya segini nih Bapak Ibu, pendek. Ibu-ibunya kecil. Ya, dia ngamuk manifestasi. Tiba-tiba itu Bapak dibilang gini, lu gak usah nyanyi-nyanyi. Gue tahu semalam lu baru habis dari Ancol. Main sama perempuan kan. Pucet tuh Bapak tadinya menang jadi kalah Bapak Ibu. Ku kalah. Buka pintu pulang. Bayangin hati-hati Bapak Ibu. Iblis tahu apa yang kau lakukan. Malah ada ekstrim yang ditendang ya Prim ya. Jadi pada saat dia lagi numpangin tangan, setannya marah tuh Bapak Ibu. Gue tahu lo habis malam dari Ancol. Dalam nama Yesus keluar. Setan, keluar apaan sih? Ditendang, maaf kemaluannya ditendang. Dia geser begini. Ditendang lagi, dia geser lagi ke kiri. Akhirnya saya bilang, udah deh keluar aja deh lo. Gak usah jadi menang, kalah lah. Akhirnya saya yang usir. Saya, papa saya sama satu lagi ada pemain gitar. Sekarang dia hamba Tuhan di Pak Niko kalau gak salah. GBI-nya Pak Niko. Akhirnya selesai, setannya keluar. Orangnya pendek segini Bapak Ibu, ibu-ibunya. Tapi dia bisa bacain dosa dan pelanggaran hamba Tuhan yang waktu itu melayani bareng kami. Jadi mengaku dosa itu penting gak? Penting. Ya. Yang ketiga, perkatakan. Yuk kita buka Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Baca bersama 2, 3. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang, amin. Berarti kita wajib memperkatakan firman. Biasanya apa yang saya perkatakan? Di dalam nama Yesus Kristus, roh Tuhan ada padaku. Perhatiin deh, kalau Bapak Ibu lihat doa-doa saya mayoritas saya bilang itu kan. Aku tundukkan roh jiwa tubuhku di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus agar yang nampak bukan Immanuel, tetapi Kristus yang tinggal di dalam Immanuel. Jadi kira-kira iblis ngelihat saya sekarang Immanuel atau Yesus? Kristus. Coba belajar berdoa seperti itu. Mau santet, mau teluh. Hari Senin saya berangkat ke Surabaya, sampai minggu depan kerjaannya ngusir setan Bapak Ibu. Makanya saya udah bilang sama istri saya, Mah ini saya jalan sendiri ke Surabaya. Iya, ada doain pabrik, ada doain rumah, ada yang mau konseling, urusannya sama setan semua. Saya berangkat sendiri. Saya mikir aja udah capek Bapak Ibu. Udah kayak waduh capek banget nih. Waktu itu mah masih ada Pak Haris, ada Pak Elvis. Semangat bertiga. Sekarang saya harus fighting sendiri. Tetapi saya percaya Tuhan akan nolong saya. Pak Wahyudi juga kemarin bilang, Pak apa gak capek jalan sendiri Pak? Jaga kesehatan. Saya mau kasih tahu. Panah iblis model apapun, mau santet, teluh, apapun itu gak akan mempan buat saya. Amin. Kalau kita sudah ada Yesus di dalam diri kita, maka iblis melihat bukan Immanuel lagi,
tetapi Yesus yang di dalam diri Immanuel. Waktu itu kita doain ya Pak Haris. Lagi berdoa di lantai 3 tiba-tiba bunyi brak. Tahu-tahu ada jenglot, Bapak Ibu. Tahu jenglot? Giginya panjang, kukunya panjang. Yang nemuin Pak Haris. Bayangin, ada jenglot Bapak Ibu. Terus setelah kita usir, jenglotnya nakut-nakutin kita gak? Nakutin. Kita turun ke bawah pada saat dibakar. Di lantai paling atas tempat ditemukan jenglot, pintu bunyi sendiri. Gubrak, gabruk. Secara manusia minder gak? Takut loh. Tetapi karena kami sadar bahwa roh Tuhan ada di dalam kami. Kita gak ada takut-takutnya. Bu Luis juga tahu sama Pak Haris. Saya kalau ngusir setan jam berapa Pak? 12 malam. Bisa dibayangin gak? Jam 12 malam saya datang ke pabrik. Pabriknya mana gede? Bener lagi tempat temennya Bu Luis. Gede sekali pabriknya. Kita puterin pabriknya. Gak ada tuh iblis setan bisa tembak kita. Kenapa? Karena roh Tuhan ada padaku. Rohku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Roh Tuhan ada dalam diri Immanuel. Maka roh dunia ini melihat Immanuel atau bukan? Bukan, tetapi roh Tuhan. Makanya pada saat kita pelayanan eksorsisme, mau setan model apapun, gak akan pernah bisa ngambil kami. Oh cuman sekali pernah si Franz kerasukan tuh. Franz kerasukan. Pulang dari pelayanan dia kerasukan Bapak Ibu. Gak taunya dia belum dibaptis. Halo yang belum dibaptis. Siapa yang belum dibaptis? Angkat tangan, gak usah malu-malu. Hati-hati loh Pak, kerasukan loh. Bercanda ya Pak ya, bercanda. Baptis buru-buru. Kenapa? Karena pada saat kamu dibaptis, kamu bukan milik dunia lagi. Tetapi milik siapa? Milik Kristus. Dan benar aja si Franz yang kerasukan Bapak Ibu. Tiba-tiba dia marah sama saya. Bapak ngapain ngusir-ngusir saya? Tahu gak? Saya itu sudah lama tinggal di situ. Waduh, ini kayaknya bukan si Franz. Terus dia bilang gini lagi. Saya gak salah. Saya sudah lama di tempat itu. Kamu main datang-datang tiba-tiba ngusir-ngusir kami. Garis bawahi kata-katanya. Kami. Terus langsung saya bilang, ini mulai ngaco nih. Udah jalan aja. Supir saya waktu itu sampai bilang, Pastor jujur, saya orang Batak. Dia bilang gitu, supir saya orang Batak. Saya gak pernah percaya sama kerasukan. Tapi baru kali ini saya percaya, dibilang begitu. Sampai ke hotel, duduk dekat saya. Franz ini duduk dekat saya. Dia duduk, muntah. Dimuntahin baju saya banyak banget. Saya pengen gaplok rasanya Bapak. Malah baju batik lagi, saya kan punya baju batik dikit, ya kan. Cuman sekarang udah banyak ya. Dibeliin sama salah satu anak Tuhan. Dibeliin baju batik, jadi dimuntahin baju saya banyak banget. Terus saya bilang, Franz masuk ke hotel nanti mandi. Tapi sebelumnya saya pegang ininya, tengkuknya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Enyah engkau setan. Dia mandi, dibawa sama supir saya. Mandi, selesai mandi ke kamar saya. Saya doain. Dia bilang, iya loh Pak, saya gak sadar tadi saya kenapa. Bayangin Bapak Ibu. Kerasukan, waspada yang belum baptis. Ya, yang belum baptis waspada. Karena pada saat engkau baptis, engkau adalah milik Yesus. Amin. Kalau engkau milik Yesus, iblis bisa masuk ke dalam dirimu? Tidak. Paling top masuknya lewat mimpi. Betul gak? Mimpi buruk, bener gak? Paling top, itu udah hebat banget tuh. Masuk-masuk begitu. Ya, lanjut. Agak cepat Franz, ini udah mau jam 4. Ayo, mana? Lanjut. Loh, belum. Kok terima kasih. Kacau nih. Yang keempat baca, minyaki dengan minyak urapan, usir kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen tahu cara minyakin minyak urapan, saya ada judulnya apa ya? Meditasi.
Berapa titik? Cakra manusia ada berapa titik? Halo, ada yang tahu gak? 7 apa 9? Ada yang tahu gak cakra manusia ada berapa? Halo, nonton di video saya sudah bedah. Manusia itu memiliki berapa titik? Titik-titik tersebut adalah tempat masuknya setan sama iblis. Minyaki itu semua. Cakra, ada cakra swadhisthana, itu tutup semua titik-titik. Yang terakhir cakra mahkota, minyakin dulu. Jadi pada saat orang kerasukan diminyakin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, belakang terakhir 7. Selesai. Amin Bapak Ibu. Itu pola-polanya. Yang kelima apa? Iman. Ya, ayatnya di Matius 15 ayat 28. Ayat 6 ucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami penting gak? Penting. Karena doa itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Makanya kalau berdoa tutup pakai doa Bapa kami. Doain supaya apa? Roh jiwa tubuhnya selamat. Rohnya terproteksi Tuhan. Setannya usir dalam nama Yesus. Baru tubuhnya kita berdoa. Aku basuh dia dengan darah Tuhan Yesus. Paham ya Bapak Ibu? Sebelum saya akhiri saya kasih tahu satu hal. Usir setan dalam nama Yesus. Baru tubuh roh jiwa orang itu kita basuh pakai darah Yesus. Paham? Jadi terproteksi luar dalam. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah aku basuh ibu ini dengan darah Yesus Kristus. Iblis bisa pulang lagi gak? Tidak. Aku materaikan dia dengan darah Yesus Kristus. Iblisnya bisa pulang lagi gak? Tidak. Terkecuali kalau kebodohan dia sendiri. Benar gak? Kalau kebodohan dia sendiri, dia akan kerasukan kembali. Bahkan bisa lebih parah, 7 setan yang masuk. Amin. Jadi sudah paham ya? Bagi Bapak Ibu yang mau minta PowerPoint-nya boleh minta ke Frans atau bisa lihat di YouTube. Generasi Yosua. Betani generasi Yosua. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukunan dari mana tidak berlaku lagi. Hari ini kau lepaskan cengkraman, kau tidak berhak atas roh jiwa tubuhnya. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan, maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.